Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Berto yang akan menceritakan kelanjutan cerita yang kemarin. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Rico yang berjudul Misteri Desa Perenggut Nyawa. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Biarin saja, nanti juga bangun. Dia hanya kecapean dan mungkin masih trauma dengan kejadian semalam, ucap Bu Rumi lalu meninggalkan mereka. Setelah Bu Rumi pergi, Randy dan Niko pun mendekati Amel. Gak mungkin sih kalau Bella trauma. Dia kan orangnya pemberani. Apa mungkin gara-gara lihat mayat tadi? Tanya Riko terheran-heran. Sumpah, gue baru nyadar kalau tadi malam itu malam Jumat tau, ucap Randy. Lagian ini apaan sih? Bunga-bungaan segala. Tanya Niko penasaran. Kalian ngerasa aneh gak sih sama warga di sini? Banyak rumah tapi kebanyakan juga kosong. Banyak warga juga yang memilih meninggalkan rumah mereka dan pergi dari desa ini, ucap Randy dengan wajah serius. Ya juga ya. Yang aku heranin ya, kenapa Amel malah milih kembali ke desa ini? Padahal kan gak ada apa-apa di sini, sahut Niko penasaran. Ren, Nick, gua mau bilang sesuatu ke kalian. Tapi janji ya jangan marah, ucap Amel dengan suara gemetar. Kenapa Mel? Tanya Niko. Apa Mel? Lo mau ngomong apa? Jangan bikin gua sama Niko bingung dong. Sebenarnya gua... Amel, panggil Ningsih dari luar rumah. Mereka pun dengan cepat lari menghampiri Ningsih dan meninggalkan Bella sendiri di kamar itu. Ningsih, ada apa? Tanya Amel kebingungan. Mereka melihat Ningsih berdiri di depan rumah. Sepertinya ia akan pergi keluar. Aku mau keluar cari kayu bakar. Kamu mau pada ikut? Tanya Ningsih. Tapi Ningsih, Bella kan lagi gak sadarkan diri. Aku gak mau ninggalin dia. Kasian, ucap Amel. Ya udah, gak apa-apa. Aku gak maksa kok. Aku cuma nawarin aja. Soalnya udah lama kan kita gak nyari kayu bakar bareng kayak dulu lagi, sahut Ningsih. Ningsih, maaf ya. Bukan gak mau, tapi kan... Iya, aku ngerti. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Tiba-tiba saja Niko menyauti. Gua boleh ikut gak? Sekalian bantu-bantu gitu. Gua juga deh, ucap Randy dan Niko ingin ikut. Gak apa-apa. Lagian masih ada Amel sama Bu Rumi di rumah, ucap Niko. Ya sudah, kalau kalian maksa. Mereka pun pergi untuk mencari kayu bakar di hutan yang tak jauh dari rumah Ningsih. Sementara Amel kembali masuk dan menemani Bella di kamar. Amel duduk di samping Bella yang tak sadarkan diri. Ia merasa kasihan dan sedih kepada sahabatnya itu. Nah Amel, makan dulu. Tiba-tiba saja Bu Rumi masuk ke dalam kamar. Biarkan Bella ibu yang nemenin, ucap Ibu Rumi lagi. Loh, gak apa-apa toh Bu, ucap Amel. Gak apa-apa Nduk, kasihan kamu belum makan pasti lapar, sahut Bu Rumi. Iya Bu,
saya tinggal makan dulu ya. Titip Bella sebentar, sahut Amel. Amel pun pergi ke dapur untuk makan siang. Ia makan dengan sangat lahap, mungkin karena sangat kelaparan. Saat Amel menyantap makanannya, ia mendengarkan suara bisikan dari telinganya. Mel, tolong. Ia pun berhenti sejenak, lalu suara itu mulai terdengar lagi. Mel, tolongin Mel, sakit. Amel pun menghentikan makannya, lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan Bella. Bella? Ternyata Burumi tidak ada di sana. Ia hanya melihat Bella terbaring sendiri dan masih tak sadarkan diri. Loh, Burumi kemana? Bu? Amel pun pergi ke dapur untuk mengambil minum dan kembali masuk ke kamar untuk menemani Bella. Ia mengambil handphonenya untuk melihat jam. Ternyata waktu menunjukkan pukul 11 lebih 12 menit. Ngapain ya? Bosen banget gua. Mana gak ada sinyal di sini. Ucap Amel sambil meletakkan kembali handphonenya di atas meja. Kenapa sih ada aja halangannya? Pakai ada yang bunuh diri segala. Kan jadi ketunda pindahan barang-barang papa sama mama ke rumah. Amel pun kembali melihat Bella yang masih tak sadarkan diri. Lalu ia memutuskan untuk tidur di sampingnya. Tidur aja deh, lagian orang-orang juga pada pergi, ucap Amel lalu berbaring di samping Bella. Sementara di sisi lain, ada Randy, Nico, dan Ningsih yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Masih siang tapi langit udah mendung aja, gumam Randy sambil berjalan melihat pepohonan di samping kanan dan kirinya. Kalian udah makan? Tanya Ningsih. Udah, jawab Randy dan Nico bersamaan. Syukurlah. Takutnya kalau kalian belum makan ntar malah pingsan lagi di sini, jawab Ningsih lagi. Tenang, kami udah makan kok tadi, sahut Nico. Kalian bisa kan cari kayu bakar? Kita pencar ya. Aku pergi ke kanan, kalian pergi ke kiri, ucap Ningsih. Iya siap, ucap Nico. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan kaki, mereka pun berpencar untuk mencari kayu bakar. Ren, lu cari sebelah sana ya. Gak, gua nyari di sini aja. Biar dapat banyak kita, Ren. Tuh, lihat Ningsih aja berani sendiri. Gak, gua mau nyari di sini aja, ucap Randy. Ya udahlah, terserah lo aja deh. Tuh, ambil di samping lo. Buruan, jangan kelewatan, ucap Nico. Iya, gua juga lihat kok, nggak buta. Mereka pun mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Ningsih, ini ngambilnya berapa banyak? Tanya Randy. Tak ada jawaban. Saking fokusnya dia nyari sampai gak denger lu panggil Ren, sahut Nico. Nick, di depan banyak banget tuh, ucap Randy. Gas, ambil yang banyak kita, sahut Nico. Setelah kurang lebih 2 jam mencari kayu bakar, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Ningsih. Udah yuk, kita pulang. Udah mendung nih, sebentar lagi mau hujan, ucap Ningsih dari kejauhan. Ya, ini kita juga udah banyak, sahut Randy. Ren, sekarang jam berapa? Tanya Nico. Jam 2 siang, kenapa emang? Sahut Randy. Gak apa-apa, soalnya kok gelap banget, kayak udah maghrib gitu, sahut Nico lagi. Gimana gak gelap? Orang mau hujan, Randy menjawab pertanyaan Nico. Ya tahu, cuma kok beda aja gitu,
BTW ini kayu bakar gimana bawanya? Tanya Niko. Bawa pakai tangan lah. Lagian kita nggak bawa kain kayak Ningsih. Jawab Randy lagi. Mereka pun kembali pulang karena mendung sudah pekat dan keadaan semakin gelap. Ningsih, kamu udah terbiasa ya nyari kayu bakar sendiri? Niko bertanya. Untuk nyari sendiri, aku belum pernah. Pasti ditemani ibu. Kalau sendiri pun kayu bakar yang dibawa juga sedikit. Jadi nyarinya ya harus berdua deh biar dapat banyak. Jawab Ningsih yang berjalan di belakang mereka. Ya juga ya, ucap Niko. Kalau kalian udah pernah? Tanya Ningsih balik. Belum. Ini juga baru pertama kalinya. Maklum anak kota. Jawab Randy. Mereka terus berjalan meninggalkan hutan. Tapi anehnya tak kunjung sampai juga. Nik kita yang terlalu fokus ke depan apa emang salah jalan sih? Kok kita gak sampai-sampai ya? Tanya Randy kebingungan. Iya juga ya. Kok rasanya kayak jauh banget gitu? Ucap Niko. Biasanya kan kalau berangkatnya lama, pulangnya lebih cepat. Ini kok lama banget? Ucap Randy. Jam berapa sih sekarang? Jam 4 sore. Jawab Randy sambil melihat jam tangannya. Serius? Berarti udah 2 jam kita jalan dan cuma muter-muter di sini. Ucap Niko dengan wajah panik. Ningsih, ini kita bener gak sih jalannya? Tanya Randy dengan tatapannya fokus ke depan karena kebingungan. Saya juga gak tahu mas. Saya juga baru pertama kalinya di sini. Pertama kali? Bukannya kamu sering kesini sama ibumu? Tanya Niko terheran-heran. Ren, suara Ningsih kok berubah ya? Langkah kaki mereka terhenti, lalu menoleh ke belakang. Dan sangat terkejutnya mereka karena Ningsih tiba-tiba berubah. Kamu siapa? Tanya Randy sambil menjatuhkan kayu bakar di tangannya. Ningsih di mana? Kamu apain dia? Tanya Niko dengan nada tinggi. Saya nggak tahu mas. Lepaskan tali leher saya. Sakit. Tolong. Nick, dia kan yang bunuh diri tadi. Dia mayat. Dia mayat tadi, Nick. Randy ketakutan. Ren, kita lari Ren. Ayo Ren. Mereka berdua ketakutan dan pergi meninggalkan perempuan itu. Lepaskan tali leherku. Mereka tak peduli dan terus lari sekencang-kencangnya untuk mencari jalan keluar hutan. Sementara di rumah Ningsih, Amel. Iya, Ningsih ada apaan? Jawab Amel terbangun dari tidurnya. Randy sama Niko udah pulang. Loh, bukannya tadi ikut kamu nyari kayu bakar ya? Tanya Amel terheran-heran. Iya, tadi kita nyari kayu bakar. Terus kita berpencar. Karena aku terlalu fokus mengambil kayu bakar, aku tidak memperhatikan mereka. Saat aku panggil dan balik badan, mereka udah gak ada. Aku gak tahu apa-apa. Ini aja aku bangun juga karena kamu sendiri yang bangunin. Jawab Amel. Maaf ya Mel, aku gak tahu. Aku kira mereka udah pulang duluan. Aku juga gak tahu kalau ternyata mereka masih di hutan. Ucap Ningsih. Aduh, gimana dong? Ya udah, kita cari mereka sekarang. Ucap Amel lalu pergi keluar kamar. Gak bisa Mel, di luar gelap. Sebentar lagi hujan turun. Ucap Ningsih menghentikan langkah Amel.
Kemudian Amel mengambil handphone untuk melihat jam. Lihat, sekarang jam 2 siang. Kita masih ada waktu untuk mencari mereka. Tiba-tiba Bu Rumi masuk ke dalam rumah dan bertanya-tanya. Ada apa ini? Kenapa kalian sangat panik? Tanya Bu Rumi penasaran. Bu Rumi habis dari mana? Tanya Amel balik. Saya habis ngelayat di rumah tetangga yang bunuh diri tadi. Ini juga baru pulang dari pemakamannya. Soalnya di luar gelap banget. Hujan juga mau turun. Bu Rumi menjawab pertanyaan Amel. Tapi ibu tadi siang di sini kan? Ibu nyuruh saya makan di dapur kan? Tanya Amel. Loh enggak nak. Habis naruh piring bunga di kasur tadi ibu langsung pergi ngelayat. Emangnya ada apa ya? Amel hanya terdiam lalu menangis sambil memegangi kepalanya. Mel, kamu kenapa Mel? Tanya Ningsih sambil merangkul Amel. Ningsih, tolong. Teman-teman aku hilang. Bella juga gak sadarkan diri. Aku harus gimana Ningsih? Tolong aku Ningsih. Ucap Amel menangis di pelukan Ningsih. Nah Amel, udah nak, sini duduk dulu. Tenang ya. Ucap Bu Rumi menenangkan Amel. Kemudian Ningsih pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Amel, minum dulu ya. Semua akan baik-baik saja kok. Ucap Ningsih sambil memberikan air itu ke Bu Rumi. Iya nak, minum dulu. Ucap Bu Rumi sambil meminumkan air itu ke Amel. Setelah itu Amel terdiam dan pandangannya kosong seperti tidak percaya dengan kejadian yang menimpa ketiga sahabatnya. Tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Kilat dan petir menyambar. Karena kondisi rumah gelap, Ningsih pun mulai menyalakan lentera. Sementara Amel masih duduk terdiam di kursi ruang tamu, berharap kedua sahabatnya pulang dengan selamat sebelum azan maghrib. Ren, ayo Ren, cepat Ren. Randy dan Nico masih mencari jalan keluar hutan. Mereka kesulitan karena hujan deras dan keadaan sangat gelap. Mereka terus berlari agar bisa kembali ke rumah Ningsih. Nick, gua capek Nick, ucap Randy terengah-engah. Ren, kita harus cepat pergi Ren. Kita ini tersesat dan gak tahu sekarang di mana. Ucap Nico. Gua tahu Nick, gua tahu. Terus sekarang gimana? Gimana? Mereka berdua hanya bisa pasrah dengan keadaan. Randy sudah merasa lelah dan Nico pikirannya sangat kacau. Ren, ayo Ren, jangan nyerah gitu aja. Kita pasti bisa keluar dari sini, ucap Nico. Iya Nick, kita harus bisa keluar dari sini. Kasihan Amel dan Bella pasti mencari kita, ucap Randy. Mereka pun mencari jalan keluar agar bisa keluar dari hutan. Waktu menunjukkan pukul 5:30, tapi mereka tak kunjung menemukan arah jalan keluar pulang. Cahaya kilatan menyambar. Randy dan Nico melihat sebuah pohon yang tak asing dari kejauhan. Ren, itu bukannya pohon pisang? Ya Nick, itu pohon pisang. Kita pernah melewatinya waktu baru datang ke sini kan? Iya, berarti di situ ada jalan Nick. Ayo kita ke sana, ucap Randy. Mereka pun lari dan menghampiri pohon pisang itu yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ren, ini jalan Ren. Kita selamat Ren. Iya Nick, ini jalan yang persis yang kita lewati kemarin. Ayo Ren, kita ikuti Ren. Mereka pun mengikuti jalan itu dan mulai melihat perumahan. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka bisa kembali melihat perumahan warga.
waktu maghrib telah tiba. Akhirnya mereka bisa keluar dari hutan itu. Alhamdulillah, kita selamat, Ren, ucap Niko bahagia sambil memeluk Randy. Lalu mereka kembali jalan untuk secepatnya pergi ke rumah Ningsih. Waktu menunjukkan pukul 17:50. Amel masih duduk terdiam di ruang tamu. Ia masih menunggu kedatangan kedua sahabatnya itu. "Mel, makan dulu yuk," ucap Ningsih sambil membawanya sepiring nasi. Tak ada jawaban. Amel hanya terdiam dengan pandangannya yang kosong. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dengan cepat Amel berdiri dan langsung membuka pintu itu. "Randy, Niko," ucap Amel menangis histeris di pelukan mereka berdua. "Kalian kemana aja? Gue khawatir sama kalian." Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah Ningsih dengan selamat. Ningsih yang berdiri di belakang Amel terharu melihat persahabatan mereka. "Maafin kita ya Mel, udah bikin lo khawatir kayak gini," ucap Randy memegang kedua bahu Amel. "Ya udah, yang terpenting kalian udah kembali ke rumah dengan selamat. Ayo masuk, kalian pasti kedinginan kan?" Mereka berdua pun masuk dan mulai mengganti pakaiannya karena basah kuyup. Sementara Amel dan Ningsih pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat dan menyiapkan makan malam. Hujan sudah reda. Amel dan Ningsih pun telah selesai menyiapkan makan malam untuk dimakan bersama. "Ayo makan dulu, ini juga ada minum hangat buat kalian," ucap Ningsih sambil meletakkan makanan dan minuman di atas meja ruang tamu. Mereka berempat pun makan bersama di ruang tamu. "Ningsih, ibu pergi dulu ya," ucap Bu Rumi kepada Ningsih yang sedang makan di ruang tamu. "Iya bu," sahut Ningsih. "Bu Rumi gak makan dulu?" "Mari makan bu," tanya Niko sambil menawarkan makanan di depannya. "Saya sudah makan, kalian lanjut saja," ucap Bu Rumi lalu meninggalkan rumah. "Ibu mau kemana malam-malam gini?" tanya Randy penasaran. "Setiap habis maghrib ibu pasti keluar. Dia ada acara di rumah tetangga," ucap Ningsih. "Tetangga? Tetangga yang mana? Bukannya orang-orang di sini pada pindah? Kalau ada pun bisa dihitung sisa rumah yang masih ada orangnya," ucap Randy terheran-heran. "Kalau itu aku kurang tahu. Ibu hanya bilang ada acara di rumah tetangga dan pulangnya pasti malam," sahut Ningsih lagi. "Oh pantesan kemarin tengah malam Bu Rumi ketuk-ketuk pintu," sahut Niko. "Kenapa?" "Enggak, kemarin Randy ketakutan. Dikiranya yang ketuk itu Niko tidak melanjutkan perkataannya. "Nik, mending lanjut makan aja deh. Nih masih hangat-hangat," ucap Randy memotong pembicaraan Niko. Keadaan Bella gimana Mel?" tanya Niko khawatir. "Masih tak sadarkan diri Nik, kasihan dia. Semoga Bella cepat pulih ya." "Amin." Mereka pun kembali melanjutkan makan malamnya. "Alhamdulillah udah kenyang," ucap Randy sambil memegang perutnya. "Aku beres-beres dulu ke belakang ya," ucap Ningsih sambil membawa piring bekas makan tadi ke dapur. "Aku juga ya sekalian bantuin kamu," ucap Amel kembali kepada Ningsih. "Enggak usah Mel, aku bisa sendiri. Kalian lanjut saja ngobrolnya," ucap Ningsih lagi. "Ya udah, makasih ya," Amel menjawab. Ningsih pun pergi ke belakang sementara Amel, Randy dan Niko masih berada di ruang tamu.
Kalian berdua ini ya bikin panik tahu nggak? Coba kalian habis dari mana? Bisa-bisanya ngilang gitu aja. Gimana nggak bikin orang khawatir? Ucap Amel memarahi mereka berdua. Mel, kita tuh tadi nyari kayu bakar doang, nggak kemana-mana sumpah, balas Niko. Kalau nggak kemana-mana, kenapa bisa ngilang coba? Ningsi sampai bingung nyariin kalian. Kalau terjadi apa-apa gimana? Amel kembali mengoceh. Malahan tadi kita yang bingung nyariin Ningsi, Mel, ujar Randy. Jadi gini Mel, gua sama Randy kan nyari kayu bakar tuh. Ya udah nyari aja gitu, nggak jauh-jauh amat. Kita juga lihat Ningsi di situ. Anehnya, pas mau pulang, kita itu seperti muter-muter kayak tersesat gitu. Masa iya berangkat nggak ada 1 jam, pulang jadi 2 jam gitu, ucap Niko menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Iya Mel, lebih anehnya lagi, tiba-tiba suara Ningsi berubah. Nah, pas kita lihat di belakang, dia berubah wujud Mel. Berubah wujud? Tanya Amel kebingungan. Berubah gimana? Sahut Amel. Iya, dia berubah jadi perempuan yang sempat kita lihat tadi Mel, di rumah lo, balas Randy. Rumah gua? Maksudnya yang mana? Yang gantung diri di pohon Mel. Randy berbisik kepada Amel. Kalian ngarang ya? Serius Mel, parahnya dia meminta dilepasin tali lehernya. Karena ketakutan kita langsung lari. Kita nggak bohong Mel, yang diomongin Randy benar. Dia juga sempat bilang katanya dia baru pertama kali di sini. Maksudnya pertama kali apa ya? Tanya Niko kebingungan. Mel, kayaknya tempat yang kita datangi ini gak beres deh. Dari awal udah banyak kejadian aneh yang menimpa kita. Mulai dari gua ngelihat sosok hitam, terus mimpi buruk. Kemarin gue juga dengar suara merintih gitu. Dan sekarang kita malah diteror sama hantu bunuh diri itu, ucap Randy. Kalau gua sih baru sekarang ini diteror Mel, sahut Niko. Ren, kamu gak sendiri. Maksudnya gimana Mel? Gua juga lihat apa yang lo lihat. Mulai dari sosok hitam, terus suara merintih, sama bayangan hitam di kamar Bu Rumi. Bukan cuman itu aja, gua juga mimpi yang mimpinya serem banget. Mimpi apa Mel? Tanya Randy penasaran. Gua mimpi perempuan itu juga, posisinya persis kayak yang kita lihat tadi di rumah gua. Nah, samping kanan kirinya itu makam semua Ren. Banyak pocong juga di sana. Amel menjelaskan. Mel, lu serius Mel? Dia juga tergantung di atas pohon gitu? Wah, gua merinding nih. Iya Ren, gua gak bohong. Kirain cuman gua yang ngalamin, ternyata lu juga. Fix nih, tempat ini emang gak beres. Lebih baik kita pulang sebelum ada kejadian yang lain. Pulang? Kita aja belum bantuin Amel, sahut Niko. Mel, sekarang jawab pertanyaan gua. Alasan lo pindah ke desa ini apa sih? Sebenarnya udah dari siang gua mau bilang ini ke kalian. Tiba-tiba Ningsi manggil. Terus kalian juga ikut Ningsi pergi cari kayu bakar. Ya udah gak jadi. Tapi janji ya, kalian jangan marah. Janji, ucap Randy dan Niko bersamaan. Jadi sebenarnya gua itu... Apa Mel? Jadi gini, gua kesini bukan karena mau pindah, tapi karena ada satu hal yang mungkin mengharuskan gua untuk pergi ke sini. Amel menjelaskan. Maksudnya gimana sih? Tanya Randy kebingungan.
Coba jelaskan sejelas-jelasnya biar kita gak bingung kayak gini. Amel pun menjelaskan alasannya kembali ke desa ini. Ia menceritakan kalau sebelum orang tuanya pergi, mereka sempat berpesan kepadanya agar ia bisa kembali ke kampung untuk melihat keadaan rumahnya yang dulu. Randy dan Nico yang mendengar penjelasan Amel seperti tak percaya dengan apa yang ia katakan. Masa iya? Cuman gitu doang sih Mel? Terus lo ngapain bawa barang-barang segitu banyaknya? Seolah-olah mau pindahan. Gua minta maaf ya Nick. Soalnya gua gak tahu harus ngapain dan minta tolong ke siapa lagi, sahut Amel. Terus kenapa lo gak jujur dari awal Mel? Kalau gitu gua kan bisa sendiri. Gak usah ngajak Bella sama Nico segala. Takutnya lo gak mau nganter gua Ren. Kalau masalah Bella sama Nico kan gua gak tahu kalau mereka bakal ikut juga. Ya sih ya, gua yang ngajak mereka. Bentar deh, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan orang tua lo itu? Tanya Randy. Nah itu yang gua bingung. Orang tua gua bilangnya pas sebelum mereka meninggal. Dan meninggalnya juga mendadak banget. Sakit juga enggak. Sepertinya ada hal lain yang disembunyiin dari gua. Gak mungkin dong cuman disuruh kesini tanpa ada alasan, ucap Amel. Jadi menurut lo orang tua lo itu udah punya firasat gitu? Saat mereka mengobrol, ternyata Ningsih sedang berdiri di belakang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata kalian bohongin aku ya, ucap Ningsih lalu pergi begitu saja. Amel pun beranjak dari kursi dan menemui Ningsih untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ningsih tak menghiraukannya dan langsung pergi menuju ke kamar ibunya. Karena Amel tak mau masalahnya jadi panjang lebar, ia pun kembali menemui Randy dan Nico. Kayaknya Ningsih marah sama gua. Ya udah gua masuk ke kamar dulu ya untuk istirahat. Kalian jangan lupa istirahat juga. Kemudian Amel pergi ke kamar Ningsih untuk beristirahat dan tidur di samping Bella yang masih tak sadarkan diri. Saat ia ingin memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah kasurnya. Buang, buang. Amel tiba-tiba terkejut karena akhir-akhir ini ia selalu mendapat bisikan aneh. Karena penasaran, ia pun langsung melihat ke bawah kasur. Tak ada apa-apa, hanya ada bunga di atas piring pemberian Bu Rumi tadi pagi. Buang? Apanya yang dibuang? Apa jangan-jangan bunga ini yang dimaksud? Lalu Amel mengambil piring itu dan melihat bunga-bunga itu sudah layu dan busuk. Kemudian ia mencoba untuk membawanya ke belakang. Randy yang melihat Amel keluar kamar pun bertanya, mau kemana Mel? Ini mau ke belakang sebentar. Amel pun pergi dan berniat untuk membuang bunga itu di belakang rumah. Kalau gua buang, ntar Bu Rumi marah gak ya? Ah, biarin aja lah. Lagian ini juga udah layu dan busuk. Setelah membuang bunga itu, ia mendengar suara Bella memanggilnya. Amel. Dengan cepat Amel berlari dan langsung menuju ke kamar. Randy dan Nico pun ikut masuk ke dalam. Mereka melihat Bella sudah sadarkan diri. Amel pun langsung memeluk tubuh Bella. Akhirnya lo sadar juga Bel. Kita semua khawatir sama lo, ucap Amel terharu. Bella hanya bisa terdiam, seolah-olah tak terjadi apa-apa dengannya. Kalian ini kenapa sih? Gua kan baru bangun tidur. Mereka bertiga terdiam dengan apa yang baru saja Bella katakan. Bel, lo itu pingsan dari pagi. Gua yang bawa lo waktu itu. Pingsan? Gua gak ingat apa-apa. Terakhir gua ingat waktu kita pergi ke rumah Amel itu doang. Nah ya itu,
sahut Randy. Terus lo kenapa bisa pingsan coba? Gua juga gak tahu. Tiba-tiba aja kepala gua pusing, lalu kehilangan kesadaran gitu aja. Amel dan Randy yang mendengar penjelasan Bella hanya diam dan saling bertatap satu sama lain. Kalian kenapa? Kok kayak kaget gitu? Kalian tahu nggak? Mayat yang kita lihat itu persis banget sama cewek yang gua lihat pas di mimpi itu. Dia itu tangannya melambai-lambai ke gua kan. Tapi pas gua lihat lagi udah nggak ada. Nah, pas mau tutup pintu tiba-tiba ada yang teriak kenceng banget di telinga gua. Gua kaget dan langsung teriak dong. Amel yang mendengarkan cerita Bella pun langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang telah ia jelaskan kepada Randy dan Nico tadi. Ia menceritakan semuanya kepada Bella. Bella yang mendengarkan penjelasan Amel pun tak bisa berkata-kata. Lalu sekarang kita harus apa? Tanya Nico. Besok pagi setelah ini kita langsung bawa barang-barang yang ada di mobil Randy ke rumah gue ya. Habis itu kita langsung pulang. Iya Mel, kita harus pergi dari sini. Karena semakin hari desa ini semakin sepi dan gak beres, sahut Randy. Oke, mending sekarang kita istirahat, biar besok paginya kita bisa langsung pulang secepatnya. Lalu mereka semua pun pergi untuk beristirahat pada malam itu. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Randy yang mendengar suara itu langsung membangunkan Nico. Nick, bangun. Tolong buka pintu dong. Ya elah, apa sih? Ganggu orang tidur aja. Kan lo bisa buka sendiri. Paling juga Burumi, sahut Nico. Iya tahu, tapi kalau bukan gimana? Sahut Randy. Apa? Demit? Randy hanya bisa tersenyum dan Nico pun langsung beranjak dari kursi dan membuka pintu itu. Oh, Burumi, mari bu. Maaf bu, kenapa baju ibu kotor ya? Oh enggak, saya habis terpleset tadi, soalnya licin habis hujan. Burumi menjelaskan. Lalu tanpa basa-basi, Burumi langsung pergi ke belakang meninggalkan mereka. Waktu menunjukkan pukul 11:40 dan mereka berdua pun kembali untuk melanjutkan tidurnya. Malam itu tak terjadi hal-hal aneh seperti malam-malam sebelumnya. Mereka semua beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Keesokan paginya, Amel yang sudah bangun lebih awal langsung bergegas membangunkan ketiga sahabatnya untuk bersiap-siap pergi ke rumahnya. Setelah semuanya terbangun, ia pun langsung berpamitan kepada Ningsih dan ibunya. Sementara ketiga sahabatnya yang lain sudah menunggu di samping rumah, tepat di mana mobil Randy diparkirkan. Terima kasih ya Ningsih, Burumi, kalian sudah memberikan kami kesempatan untuk menginap di sini sementara. Maaf apabila banyak merepotkan selama berada di sini, ucap Amel. Sama-sama nak, ucap Burumi tersenyum kepadanya. Aku pergi dulu ya, ucap Amel sambil memeluk Ningsih. Maafin aku ya. Iya Mel, hati-hati ya. Lalu ia pun langsung pergi dan meninggalkan rumah Ningsih. Setelah mereka berempat sampai di depan rumah Amel, mereka langsung mengambil barang-barang yang ada di bagasi mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Mel, ini jadi dimasukkan ke dalam. Apa enggak kamu bawa pulang lagi? Tanya Randy. Gak apa-apa, bawa masuk aja. Lagian udah terlanjur dibawa kan? Amel menjawab. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Amel. Saat mereka hendak membuka pintu, tiba-tiba saja Bella kebelet kencing.
Bentar, gua kebelet nih. Gua mau ke kamar mandinya Ningsih dulu ya. Bentar doang kok. Kalian jangan masuk dulu ya, tungguin gua. Ya elah Bel, ada-ada aja. Buruan, kalau enggak kita tinggal nih, ucap Niko dengan wajah kesal. Bella pun langsung pergi dan meninggalkan mereka bertiga di depan rumah Amel. Saat Bella sampai di rumah Ningsih, ia langsung menuju ke kamar mandi yang berada di belakang lewat samping rumah Ningsih. Setelah buang air kecil, ia langsung kembali untuk menemui ketiga sahabatnya. Saat ia akan pergi, ia mendengar suara Burumi sedang memarahi Ningsih yang terdengar dari belakang luar rumah. Karena penasaran, ia pun menguping pembicaraan mereka. "Kenapa kamu buang bunga itu?" tanya Burumi dengan nada tinggi kepada Ningsih. "Bukan Ningsih bu, bukan," jawab Ningsih sambil menangis. "Kamu bilang apa aja ke mereka, hah?" "Ningsih gak bilang apa-apa bu, Ningsih gak bohong." Tangis Ningsih semakin menjadi-jadi. Bella yang mendengar Ningsih tak tega dan langsung masuk dengan membuka pintu belakang. Dan brak. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Amin. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.